Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ica Ananda dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan spiral innovation pada Apple Inc. Jadi yang pertama ada pengertian. Apple Inc. merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976, Apple telah berhasil menciptakan berbagai produk inovatif seperti iPhone, iPad, dan MacBook yang telah mengubah industri teknologi dan gaya hidup konsumen secara global. Salah satu aspek penting dari kesuksesan Apple adalah kemampuannya dalam mengimplementasikan spiral innovation, sebuah pendekatan inovasi yang berfokus pada siklus berkelanjutan dari ide-ide, pengujian, dan pengembangan produk. Dan yang kedua ada kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebutuhan akan teknologi terbaru, yaitu konsumen menginginkan perangkat dengan teknologi canggih dan performa tinggi. Dan yang kedua ada kebutuhan akan desain premium, pengguna menginginkan perangkat yang tidak hanya berfungsi tetapi juga elegan dan bergaya. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk ekosistem terintegrasi. Konsumen ingin perangkat mereka dapat terhubung dan berfungsi mulus satu sama lain. Dan yang keempat ada keamanan dan privasi. Pengguna mengutamakan perlindungan data dan privasi mereka dalam perangkat digital. Dan yang ketiga ada kolaborasi multi-stakeholder. Apple berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung inovasi. Yang pertama ada pelanggan, feedback dari pengguna menjadi bahan penting untuk pengembangan produk. Dan yang kedua ada mitra teknologi. Apple bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Intel dan Foxconn untuk komponen produk. Dan yang ketiga ada regulator. Apple memastikan produk mereka memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang ketat. Yang keempat ada penilaian siklus inovasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pasar, yaitu Apple selalu mengidentifikasi kebutuhan pasar akan perangkat canggih. Yang kedua ada pengembangan ide dan prototipe. Tim desain dan engineering Apple mengembangkan konsep produk baru. Yang ketiga ada pengujian dan iterasi. Produk diuji oleh tim internal dan eksternal untuk mendapatkan feedback. Dan yang keempat ada peluncuran produk. Produk diluncurkan ke pasar dan iterasi berlanjut dengan pembaruan perangkat lunak dan hardware. Dan yang kelima ada risiko inovasi pada Apple. Yang pertama ada risiko teknologi, risiko kegagalan dalam pengembangan teknologi baru seperti chip atau baterai. Dan yang kedua ada risiko pasar, persaingan yang semakin ketat dari perusahaan teknologi lainnya. Dan yang ketiga ada risiko regulasi. Perubahan kebijakan dan regulasi di berbagai negara dapat mempengaruhi operasi Apple. Dan yang keenam ada iterasi produk dan feedback loop. Yang pertama ada Apple menggunakan feedback loop yang berkelanjutan dengan pengguna untuk memperbaiki dan mengembangkan produk mereka. Yang kedua ada pembaharuan perangkat lunak seperti iOS dan macOS adalah hasil dari iterasi berdasarkan masukan pengguna. Feedback dari peluncuran produk baru membantu Apple untuk terus meningkatkan fitur dan kinerja produk mereka. Dan yang terakhir ada kesimpulan, Apple Inc. berhasil menerapkan spiral innovation dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Proses siklus inovasi yang berkelanjutan memungkinkan Apple untuk tetap relevan dan memimpin di industri teknologi. Namun, perusahaan harus terus mengelola risiko terkait teknologi dan pasar untuk mempertahankan posisinya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.